Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Imro'atul Hasanah, NIM 79. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai terkaitan perkembangan sosial emosional dengan perkembangan lainnya. Pengertian perkembangan sosial emosional. Menurut Suyadi, perkembangan emosional merupakan luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, menurut Yusuf, perkembangan sosial emosional merupakan perkembangan tingkah laku anak diminta untuk menyesuaikan diri terhadap aturan yang berlaku di masyarakat atau di lingkungan sekitarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial emosional merupakan proses penyesuaian diri anak terhadap aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, yakni keterkaitan perkembangan sosial emosional dengan fisik motorik. Tampilan emosi merupakan sebuah bentuk komunikasi, atau dengan kata lain, emosi dapat memungkinkan anak bersosialisasi dengan lingkungannya melalui perubahan wajah dan fisik yang disertai dengan emosi. Anak dapat menggabungkan perasaannya dengan orang lain. Dengan ekspresi emosi yang dimilikinya, anak dapat menunjukkan rasa kegembiraan, kekecewaan, kesenangan, ketakutan, dan sebagainya. Contohnya ketika anak melihat seekor banteng mengamuk, ia akan merasa ketakutan dan kemudian ia berlari. Ekspresi emosi yang ditunjukkan si anak tersebut yakni ketakutan, dan yang dilakukan anak tersebut berlari. Selanjutnya, sama halnya ketika anak memiliki kemampuan fisik motorik yang tinggi, ia akan memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi dan mudah diterima di lingkungan teman-temannya. Sedangkan anak yang kurang memiliki kemampuan motorik, ia akan merasa kurang percaya diri dan akan sulit diterima di lingkungan teman-temannya. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lailatul Qomariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Qomariah, NIM 19+021020085. Saya akan mempresentasikan mengenai keterkaitan antara sosial emosional dengan seni dan kreativitas. Yang pertama itu kita akan membahas pengertian seni. Nah, pengertian seni secara umum itu suatu karya yang mengenai estetika, keindahan, dibuat oleh manusia untuk menggambarkan suatu ekspresi atau kreativitas. Maksudnya penggambaran dari seni itu murni terpancar dari suatu pikiran. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, itu seni merupakan hasil dari estetika keindahan yang dapat menyentuh perasaan seseorang ketika melihatnya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu apapun tingkah laku atau perbuatan manusia yang menimbulkan perasaan indah disebut sebagai seni. Nah, selanjutnya adalah pengertian kreativitas. Nah, kreativitas pada anak usia dini itu memiliki ciri tersendiri, tidak sama dengan kreativitas dia. Kreativitas anak itu dikoridori oleh keunikan gagasan dan tumbuhnya imajinasi serta fantasi. Mereka juga tidak dibatasi dengan frame apapun, sehingga ide yang mereka miliki itu bebas dan luas. Nah, kreativitas anak usia dini juga ditandai dengan kemampuan untuk membentuk imajinasi dan berbagai hal yang tidak ada di hadapannya. Anak usia dini juga memiliki imajinasi yang membentuk konsep mirip dengan dunia nyata. Selanjutnya adalah manfaat seni bagi anak usia dini. Itu bisa kita lihat manfaat
manfaatnya itu juga berpengaruh kepada perkembangan sosial dan emosional. Orang tua, guru, sebenarnya bisa mengetahui kondisi emosi anak hanya dengan melihat hasil karya seninya. Kita bisa memperhatikan bahwa si anak itu akan menggunakan warna yang berbeda ketika menggambar atau mewarnai warnanya itu akan berbeda saat anak merasa sedih atau saat anak merasa senang, itu warnanya akan berbeda. Selanjutnya itu menyalurkan ekspresi negatif. Seni juga bisa menjadi obat ampuh untuk mengatasi anak ketika sedang rewel dan marah, sedih yang diakibatkan oleh sesuatu. Nah, orang tua bisa mengalihkan perhatiannya dengan menggunakan benda seni. Misalnya mainan malam itu ya katanya, atau krayon untuk mewarnai. Anak bisa diajak untuk meremas-remas lilin mainan atau mewarnai dengan krayon. Nah, lilin mainannya itu bisa dibuat untuk membentuk bola, ular, atau apa, sehingga anak merasa lebih tenang dan dapat menyalurkan emosinya. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa perkembangan seni dan kreativitas anak juga dipengaruhi dan saling berkaitan dengan sosial emosional anak. Dalam makalah disebutkan, jika anak ingin menjadi kreatif, maka harus diberikan dorongan emosi. Nah, disebutkan juga jika kreativitasnya akan timbul jika anak berada di tempat yang aman dan juga secara psikologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Yuliantika Wahyu Anggraini dengan NIM 90210205104. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi mengenai keterkaitan perkembangan sosial emosional dengan perkembangan moral agama pada anak usia dini. Moral sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu mores, yang artinya tata cara, kebiasaan, serta adat istiadat. Menurut Harlock, moralitas terbentuk dari standar sosial yang dipengaruhi dari luar individu. Artinya, moralitas itu sendiri berkaitan dengan sistem kepercayaan, penghargaan, serta keharapan yang terjadi di bawah kesadaran mengenai tindakan yang benar dan tindakan yang salah. Dan untuk individu tersebut akan berusaha untuk berbuat sesuai dengan harapan masyarakat. Artinya, perkembangan moral itu sendiri berkaitan erat dengan aturan dan konvensi tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Moral berhubungan dengan penerapan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat dalam pembuatan yang seharusnya dilakukan dalam interaksi sosial. Perkembangan moral memiliki dimensi intrapersonal yang mengatur aktivitas seseorang ketika tidak terlibat dalam interaksi sosial, dan dimensi interpersonal yang mengatur interaksi sosial dalam penyelesaian konflik. Perkembangan moral pada masa anak itu masih berada di taraf rendah. Hal ini disebabkan karena perkembangan intelektual anak belum mencapai titik di mana ia dapat mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip abstrak tentang benar dan salahnya, dan ia juga tidak mempunyai dorongan untuk mengikuti aturan karena tidak mengerti manfaat sebagai anggota kelompok sosial. Masa kanak-kanak merupakan masa di mana menurut Piaget disebut dengan moralitas dengan paksaan. Artinya, pada tahap ini anak-anak akan mengikuti aturan moral tanpa berpikir dan menilai, dan ia juga menilai benar dan salahnya berdasarkan akibat, bukan berdasarkan motivasi. Bagi anak, perbuatan yang salah adalah perbuatan yang mengakibatkan hukuman. Lalu ada hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan moral. Menurut Harlock, ada 4 unsur hal yang berkaitan dengan perkembangan
perkembangan moral pada anak usia dini. Yang pertama yaitu peraturan. Peraturan merupakan pola tingkah laku yang diterapkan dan sebagai pedoman perilaku dalam suatu situasi. Peraturan ini bisa dibuat oleh orang tua, guru, maupun teman sebaya. Fungsi dari peraturan itu adalah sebagai nilai pendidikan, karena peraturan memperkenalkan anak pada perilaku yang disetujui oleh kelompok. Lalu fungsi berikutnya adalah membantu mengekang tingkah laku yang tidak dikehendaki. Yang kedua yaitu ada hukuman. Hukuman adalah menjatuhkan hukuman pada seseorang karena orang tersebut melakukan suatu kesalahan, pelanggaran, ataupun perlawanan sebagai ganjaran atau suatu pembalasan. Lalu yang ketiga ada penghargaan. Bentuk penghargaan dapat berupa materi atau non-materi seperti pujian, senyuman, acungan jempol, dan tepuk tangan. Penghargaan diberikan setelah anak melakukan tindakan yang terpuji. Hal ini berbeda dengan suapan. Kalau suapan adalah janji akan imbalan yang diberikan jika anak melakukan suatu tindakan. Jadi suapan diberikan sebelum anak bertindak. Lalu yang keempat ada konsistensi. Konsistensi adalah tingkat keseragaman dalam penerapan disiplin. Konsistensi dari segi peraturan, hukuman, dan ganjaran. Misalnya, bagaimana prosedur penerapan hukuman, jenis pelanggaran yang perlu dihukum, peraturan berlaku sampai waktu yang disepakati bersama. Perkembangan emosional pada anak itu berjalan seiring dengan perkembangan moral. Oleh karena itu, diperlukan dorongan orang tua atau guru dengan mengajarkan moral yang baik pada anak. Melalui pemberian contoh atau yang baik, moral itu berkembang dan berubah karena kondisi sosial. Dalam kaitannya kepada anak diperlukan pengarahan tentang pengaruh krisis moral dalam suatu kehidupan. Kesadaran moral adalah kesadaran tentang diri kita sendiri, di mana kita melihat diri kita sendiri sedang berhadapan dengan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Orang yang mempunyai kesadaran moral berarti dia mempunyai kemampuan untuk memilih atau mempertimbangkan, membedakan antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, atau juga hal yang haram dan hal yang halal. Kesadaran moral itu bisa menjadi semakin terkikis jika sengaja berusaha untuk mengelak dari suatu suara hati yang senantiasa memperingatkan kita agar melakukan hal-hal yang buruk dan merugikan masyarakat pada umumnya. Jadi pada uraian materi di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan-perubahan emosional yang negatif dapat ditetapkan dan dapat diminimalkan dengan menumbuhkan kesadaran moral dalam setiap diri individu. Saya Dwi Cahyaning Putri, NIM 80. Saya akan menjelaskan yang pertama, pengaruh aspek sosial emosional terhadap aspek kognitif. Para ahli berpendapat bahwa keadaan emosi dapat mempengaruhi proses kognitif dalam bentuk atau cara yang sangat penting, bahkan dapat berakibat membahayakan. Berikut adalah pengaruh aspek emosi terhadap aspek kognitif. Ada yang pertama stres, kedua kecemasan, ketiga depresi, dan yang keempat ada nilai. Dengan demikian, teori kognitif yang lengkap pada akhirnya harus mencakup penjelasan tentang bagaimana peran-peran penting aspek emosi di dalam keseluruhan proses kognitif. Menurut Gross, tahun 1998, terdapat pengaruh emosi antara lain mood regulation, yang artinya yang kedua defense, yang artinya pertahanan, dan yang ketiga ada mood emotion regulation atau regulation emosi. Sedangkan arti regulasi emosi sendiri itu adalah usaha individu untuk mempengaruhi emosi yang mereka alami dan bagaimana emosi itu dihayati dan diekspresikan. Yang selanjutnya, yang kedua saya akan menjelaskan pengaruh aspek sosial emosional terhadap aspek bahasa. Kemampuan anak akan sangat berpengaruh dengan perkembangan emosional anak. Jika anak mengalami emosional yang cenderung negatif, seperti mengalami perasaan yang takut atau malu, itu akan sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak.
Hal itu akan sangat menghambat, misalnya, anak akan merasa takut menyampaikan apa yang sedang ia rasakan, atau anak tersebut akan kurangnya berkomunikasi dengan anggota keluarga atau dengan orang di sekitarnya. Sedangkan, jika anak mengalami emosi yang positif, seperti anak merasa bahagia atau gembira, anak akan lebih berekspresi terhadap bahasa. Contohnya, jika ia senang, ia akan bercerita pada orang tuanya atau orang yang ada di sekitarnya, atau bahkan gurunya, kepada temannya, dan itu akan membuat bahasa anak menjadi lebih baik lagi dan menjadi bahasa yang lebih efektif. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.